Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, jika kita masbuk, mungkin Anda yang masbuk, saya tidak ikutan masbuk. Ya, maksudnya dia yang masbuk ya. Dan masuk pada rakaat kedua, ketika di tahiyat akhir, bagaimana posisi duduk kita Ustaz? Iftirash atau tawarruk seperti bagaimana, dan apakah bacaan tahiyatnya juga seperti tahiyat akhir Ustaz? Saya pernah jawab ini dalam bahasan fikih salat atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa tempat dan waktu yang telah selesai dalam kajiannya disiarkan oleh Akhir TV. Terkait dengan ini saya sampaikan bahwa itu bisa dilakukan dua posisi. Baik itu dalam konteks ya menggunakan iftirash karena itu awal pada masa duduk, ataupun kemudian mengikuti dengan menggunakan tawarruk. Ya, kalau misalnya imam pada posisi terakhir, misal dia tahiyatnya menggunakan tawarruk misalnya, ya, maka bagaimana posisi makmum? Maka diikat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul makmum." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi apapun gerakan imam, bacaan imam diikuti. Ya, misal imam tahiyat kedua, ya, maka kita pun tahiyat juga. Imam ruku, kita ruku. Jangan sampai imam ruku kita sujud. Imam tahiyat, kita ruku, ya. Itu tidak nyambung. Nah, tapi persoalannya bagaimana cara mengikuti imam dalam posisinya itu dibagi dua. Ya, bagian pertama, ada yang gerakan dan bacaannya itu nggak bisa berubah. Seperti itu saja. Ya, seperti itu. Misal, mohon maaf, kita ingin misalnya mengikuti imam dalam berdirinya. Antara bacaan dengan gerakan kan sama. Dari mulai takbir, tangan mengangkat. Imam mengangkat, kita mengangkat. Ya, silahkan cek. Ya, antum misalnya sholat ketika imam mengangkat, Allahu Akbar, angkat tangannya. Mau sejajar dengan bahunya, mau sejajar dengan daun telinganya, tetap dia mengangkat. Dia begitu antum imam mengangkat, antum mengangkat. Imam mengucapkan Allahu Akbar, antum Allahu Akbar. Jadi dalam konteks ini tidak ada perbedaan antara kalimat imam, gerakan imam dengan kalimat makmum dan gerakan makmum. Paham sampai sini? Baik, yang kedua, ada posisi yang sama, tapi alternatif gerakannya beda. Dan itu banyak nanti. Banyak. Misal dari mulai takbir sudah ada. Posisinya sama mengangkat. Tapi kan batasan mengangkat diikat oleh dua hadis. Ya, hadis pertama misalnya di Al-Bukhari dengan hadis Muslim itu hadwaman kibaihi, sejajar dengan bahu di sini. Di imam misalnya ngangkat sejajar dengan bahu di sini misalnya. Tapi ada posisi kedua, termasuk di An-Nasa'i misalnya, itu sejajar dengan daun telinga di sini. Dengan daun telinga di sini, bahkan bisa menempel. Ya, jadi kalau antum misalnya akan mengangkat, sama-sama ngangkat, tapi posisinya bisa di sini, bisa di sini. Tinggal antum pilih. Nah, kalau ada alternatif semacam ini menunjukkan bahwa tidak semua orang itu bisa melakukan dengan cara nyaman yang sama. Mungkin ada yang tenang di sini, ada yang nyaman di sini, walaupun sama-sama ngangkat. Sekalipun imam misalnya takbirnya di sini, dan antum mengangkat kemudian di sini, itu tetap antum diduga dan dianggap serta dinilai mengikuti imam. Artinya mengikuti imam dalam takbirnya, sekalipun posisi mengangkatnya berbeda. Paham ya? Karena itu fleksibilitas dalam penunaiannya. Banyak nanti ada yang berdiri, ada yang saat akan sujud. Saya kan katakan sujud itu bisa menggunakan lutut, bisa menggunakan telapak tangan. Imam sujud menggunakan telapak tangannya misalnya. Antum pakai lutut, gak ada masalah. Yang penting sama-sama mau sujud. Ya kan? Dan gak usah diskusi. Begitu imamnya misalnya pakai telapak tangan, samping antum pakai lutut. Imam pakai telapak tangan. salah. Ya kan? Enggak. Biarin aja. Satu bilang jangan ngobrol, sedang sholat. Satu lagi bilang untung saya nggak ngobrol. Ya kan? Batal semua sholatnya. Ya, jadi mau yang pakai lutut, pakai telapak tangan, yang penting dia mau sujud. Paham ya? Ingat, jadi pakai lutut benar, telapak tangan benar. Imam pakai telapak tangan, antum boleh pakai telapak tangan, antum boleh menggunakan lutut. Yang salah? Ya, yang salah yang tidak sholat atau sujud pakai kepala duluan. Ya, karena imam tidak mencontohkan dan tidak ada dalam nasnya. Paham ya? Nah sekarang, dalam duduk tahiyat itu, tahiyat, ketika imam tahiyat akhir, antum pun ikut tahiyat akhir. Karena kita posisinya mengikuti imam. Cuman cara duduk tahiyat itu dibagi dua. Ada yang pertama itu semua menggunakan iftirash saja. Jadi dari tahiyat ula yang pertama sampai tahiyat akhirnya, ya kalau dia lebih daripada 2 rakaat. Karena kalau cuma 2 rakaat itu cuma 1 tahiyat. Tapi kalau lebih dari 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, berarti 2 tahiyat. Kan? Zuhur 4 rakaat, berarti 2 tahiyat. Ya, asar, isya 4 rakaat, berarti 2 tahiyat. Dalam tahiyat akhir ini, kalau Anda bisa menggunakan misalnya rumus yang pertama iftirash semua. Jadi tidak ada tawarruk di sini. Itu yang dipraktikkan misalnya dalam mazhab Imam Malik. Ya, rahimahullah, Imam Malik mengambil hadis yang pertama. Jadi dari mulai awal, tahiyat ula, tahiyat akhirah, kita menggunakan duduknya iftirash. Makanya kalau Anda ke tempat-tempat mazhab Maliki, ya misal, Maliki itu asalnya di Madinah. Imam Malik itu dulunya menyebar di Madinah. Ya, dari mulai beliau lahir di Madinah,
tumbuh di Madinah, mengajar di Madinah sampai wafat di Madinah. Kekuasaan berganti, mazhab Syafi'i dipraktikkan. Kekuasaan berganti sampai dengan sekarang, mazhab Hambali dipraktikkan. Penyebaran mazhab Maliki sekarang dibawa oleh murid-muridnya, ya ada Imam Suhnun dan sebagainya, sampai sekarang Syekh Ar-Rabiti, itu adanya di sekitaran Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang sedikit Italia, Spanyol, Prancis, dan sekitarannya. Itu mazhabnya Maliki. Jadi kalau mereka duduk, itu tahiyat ula, tahiyat akhirah, itu menggunakan iftirash. Dan itu sah menggunakan hadis yang pertama. Yang kedua adalah bisa menggunakan tahiyat akhirnya menggunakan tawarruk, agak sedikit santai. Ya, santai. Jadi yang kaki kirinya lewat dari sela-sela itu, ya, kaki betis yang kanannya, kemudian agak santai duduknya, pahanya langsung menatap ke tempat duduknya, dan kepalanya agak sedikit santai. Itu tawarruk. Tawarruk. Nah, ini diambil ini oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sangat populer pada tahiyat yang pertama itu menggunakan iftirash, tahiyat yang terakhir menggunakan duduk tawarruk. Dua-duanya itu sah, ada contohnya dari Nabi. Yang salah, yang tidak salat atau tidak tahiyat dia. Imam tahiyat, dia masih berdiri. Gitu kan? Paham ya? Taib. Jadi keduanya ada pandangan, ada hadisnya, dan ada pilihan-pilihan tersendiri. Taib.